Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih fa salawatu rabbih wa salamu alayhi. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wa dzurriyyatan salihah. Amma ba'd, para masyayikh, para asatidzah, kaum muslimin, kaum muslimat, anak-anak kami, santri yang hadir dalam majlis yang mulia ini, pertama-tama marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah berikan kepada kita, kesempatan menuntut ilmu. Belajar agama adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang mesti kita jadikan porsi dan tujuan daripada kehidupan kita belajar. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita, maka akan Allah bimbing kita, Allah berikan kepada kita jalan untuk bisa faqih dalam bidang agama. Menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban, bukan sebuah pilihan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi setiap orang-orang yang beriman. Hadirnya kita di ma'had ini, kita belajar agama adalah sebuah kewajiban, tugas yang mulia yang Allah perintahkan kepada kita, bukan pilihan karena orang tua yang meminta kemudian saya belajar di pondok, bukan. Tapi anak-anakku, seluruh santriwan atau santriwati seluruhnya, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan belajar agama, duduk kita di pondok ini, belajar kita Al-Quranul Karim, belajar aqidah, belajar ilmu-ilmu syar'i, itu adalah sebuah kewajiban. Maka luruskan niat, minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala bantu kita, berikan taufik kepada kita di dalam belajar dan mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, malam ini kita akan membicarakan satu tema penting di dalam pendidikan, yaitu al-adabu qabla al-ilm, adab sebelum ilmu. Ada sebuah hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini disahihkan oleh para ulama. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya.
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, bahwa mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang-orang yang berakhlak mulia. Keimanan seseorang akan dinilai sempurna di sisi Allah tabaraka wa taala ketika dia berakhlak mulia. Baik itu dia berakhlak kepada dirinya sendiri sebagai talibul ilmi, maupun akhlak yang harus diberikan kepada para asatidzah yang mengajar, kepada para guru yang telah mendidik, akhlak kepada kedua orang tua. Maka inilah yang mesti kita perhatikan dalam kehidupan kita. Ketika belajar ilmu agama, ada sebuah kaidah yang patut untuk kita perhatikan, bahkan disepakati oleh seluruh ulama. Kaidah itu adalah belajar adab sebelum belajar ilmu. Apa kaidahnya? Belajar adab sebelum belajar ilmu. Mencontoh tauladan akhlak dari seorang guru itu adalah sebuah keharusan. Sekali lagi, mencontoh akhlak adab seorang guru adalah sebuah keharusan, bukan sebuah pilihan. Kalimat ini penting untuk diingat ini, anda semua. Mencontoh akhlak, mengambil adab, keteladanan dari guru kita adalah sebuah keharusan. Karena ketika dengan adab, sebagaimana diungkapkan oleh para ulama, bil adabi tafhamul ilm, dengan adab itu kamu akan bisa faham ilmu. Dengan beradab kepada guru, beradab di dalam menuntut ilmu, itu adalah akan memudahkan jalan kita untuk memahami ilmu. Apa tadi? Bil adabi tafhamul ilm. Dengan adab itu ananda kita akan bisa memahami ilmu. Nah, kalau kita ingin ilmu ini mudah untuk difahami, mudah untuk dicerna, mudah untuk dihafal, apa yang telah disampaikan oleh guru, maka kita harus beradab kepada guru kita. Bahkan para ulama telah mengatakan kadal adab ay yakuna thulutsal ilm. Adab itu hampir menjadi sepertiga ilmu. Adab hampir menduduki sepertiga ilmu. Artinya kalau kita ingin memiliki ilmu yang banyak, memiliki ilmu yang sangat luas, maka kita harus beradab. Harus beradab. Ada sebuah kisah atau sebuah ungkapan yang diungkapkan oleh Abdullah ibn al-Mubarak, seorang ulama besar di dalam sejarah Islam. Dia mengatakan, ta'allamtul adaba 30 sanatan. Aku belajar adab itu selama berapa? 30 sanah. Berapa tahun itu? 30 sanatan. Berapa tahun? 30 tahun. Wa ta'allamtul ilma 20 sanatan. Mana yang lebih lama dia belajar adab? Lebih lama dari belajar ilmu. Tapi kemudian dengan waktu yang lebih singkat belajar ilmu, tetapi kemudian ilmu yang dihiasi dengan adab yang mulia,
maka dia mendapatkan keberkahan dari ilmu yang telah dia pelajari. Jadi anda semua ya belajar di pondok ini, jaga diri, jaga lisan, hormati guru-guru kita, muliakan mereka. Bahkan dalam kisahnya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, seorang ulama yang besar dalam bidang fikih, dalam banyak ilmu. Beliau adalah sayyid, penghulu dalam bidang ilmu. Bagaimana adab yang ia contohkan ketika dia belajar di hadapan gurunya Imam Malik. Kata beliau begini, kuntu uqallibu al-waraqah baina yaday Malik safhan raqiqan. Bayangkan, haibatan lahu. Kata Imam Syafi'i, ketika aku berada di hadapan guruku Imam Malik, aku membolak-balik lembaran kertas buku itu dengan pelan-pelan. Masya Allah ya. Gimana caranya? Membolak-balik bukunya, kertasnya, lembaran buku, halaman kitabnya di hadapan gurunya dengan cara pelan-pelan, karena menghormati seorang guru. Jadi kalau ingin berkah ilmu kita, hormati guru kita. Kalau kita ingin banyak ilmu, maka beradablah kita kepada guru kita. Disebutkan di dalam kisahnya Imam Malik rahimahullahu ta'ala, di saat usia beliau masih kecil, ketika dia sudah mulai menginjak untuk menuntut ilmu, sebelum dia berangkat kepada gurunya Rabi'atul Rai. Ini sebutan terhadap guru besarnya Imam Malik rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Rabi'atul Rai ini artinya adalah logika musim semi. Rabi' itu adalah musim semi. Karena saking cerdasnya ilmu, saking cerdasnya gurunya ini digelar dengan Rabi'atul Rai, disebut dengan Rabi'atul Rai. Rabi'atul Rai, ketika dia ingin belajar menuntut ilmu di hadapannya, duduk di hadapan gurunya tersebut, maka dia minta izin kepada ibunya sendiri. Beliau minta izin dulu. Di ananda semua minta ridha orang tua untuk belajar, minta doa kepada orang tua ketika menuntut ilmu, itu penting. Datang mereka ke sini atau ketika saat kita menelpon orang tua kita, jangan pernah meminta doa, jangan pernah lupa meminta doa kepada ibu bapak kita. Minta izin, minta ridha mereka. Dengarkan nasihat dari orang tua beliau, dari ibunya. Dia mengatakan, sebelum dia berangkat menuntut ilmu, maka disiapkanlah anak beliau dengan pakaian yang bersih, ya, kemudian dipasangkan sorbannya. Maka begitu juga adab kita ketika belajar di halaqah, di kelas bersama guru-guru kita. Maka hadirkan hati kita, pakailah baju yang bersih, ya, rapi, duduk dengan baik di hadapan guru kita. Apa kata ibunya? Belajarlah kamu nak, pelajarilah adabnya sebelum kamu belajar ilmunya. Apa kata ibunya? Pelajarilah adabnya sebelum belajar ilmunya. Disinilah kita tahu bahwa adab itu lebih mulia daripada ilmu. Dan di sini juga lah kita tahu kenapa generasi hari ini tidak memiliki karakter yang istimewa, tidak memiliki sikap dan akhlak yang luar biasa. Karena permasalahannya adalah adab pada adab. Dan ini juga merupakan pelajaran bagi kita para guru, para asatizah, bahwa sebagaimana murid kita
kita tuntut untuk belajar adab sebelum ilmu, maka kita tentunya kita sebagai guru harus memiliki adab sebelum menyampaikan ilmu itu sendiri. Karena banyak hal yang akan didapatkan oleh anak kita sebelum ketika kita mengajarkan ilmu, banyak hal yang tertanam pada anak-anak kita, padahal kita tidak mengajarkan. Ini kita untuk para guru, para asatiza yang harus menjadi role model, yang harus menjadi tauladan, yang harus menjadi contoh di dalam pendidikan anak-anak kita, bahwa keteladanan yang ada pada kita itu akan lebih pertama kali diambil oleh anak didik kita sebelum dia mengambil ilmu kepada kita. Maka lihatlah nasihat ketika Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, ketika dia datang kepada Khalifah Harun ar-Rasyid, ketika sampai di istana Khalifah Harun ar-Rasyid, maka kemudian Al-Imam Syafi'i di hadapannya ada anak-anak Harun ar-Rasyid bersama guru-guru beliau. Maka kemudian Al-Imam Syafi'i diminta untuk menyampaikan nasihat kepada guru-guru daripada anak-anak Harun ar-Rasyid. Tentu ini adalah renungan kita bersama para guru, para asatiza. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, liyakun awwala islahika lil aulad islahika li nafsik. Hendaklah yang pertama kali yang engkau perbaiki sebelum memperbaiki anak-anak yang baik ini, anak-anak yang memiliki hati yang bersih ini, adalah memperbaiki diri kita sendiri. Maka seorang guru, dia bukanlah sebagai seorang pemain sinetron yang pada tuntutan tertentu dia harus memerankan sebuah sikap tertentu, tetapi selepas itu dia harus kembali kepada karakter pertamanya. Tidak. Guru adalah tauladan bagi anak-anak kita. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan demikian? Hendaklah yang pertama kali engkau perbaiki sebelum memperbaiki dan mengajarkan anak-anak ini adalah memperbaiki diri kita sendiri. Karena kata Imam Syafi'i, fa inna uyunahum ma'qudatun ilaik. Mata-mata mereka akan senantiasa terikat dengan matamu. Fal hasan indahum, yang baik menurut anak-anak didik itu adalah sesuatu yang para asatidzah lakukan. Adapun yang buruk menurut mereka adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh para guru. Maka guru adalah ujung tombak pendidikan, memiliki akhlak yang mulia, memiliki adab yang luar biasa. Sebagaimana di dalam Islam itu sendiri, bahwa adab dan akhlak itu menempati posisi sebelum ilmu itu sendiri. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah tabaraka wa taala adalah untuk menyempurnakan akhlak daripada umat ini. Innama bu'istu, lanjutkan hadisnya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ada yang sudah hafal? Hafal? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus, kata Rasulullah, adalah untuk menyempurnakan akhlak, menyempurnakan perilaku manusia. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa perkara yang paling banyak yang akan memasukkan manusia ke dalam surga adalah akhlak itu sendiri. Adalah akhlak itu sendiri. Maka para masyayikh, para asatidzah yang saya muliakan, kita memberikan porsi akhlak harus lebih besar daripada
porsi terhadap ilmu itu sendiri, karena itu adalah metode para ulama, jalannya para as-salafus saleh di dalam menuntut ilmu, agar kita bisa mendapatkan keberkahan-keberkahan daripada ilmu yang sudah kita pelajari. Kemudian akhlak dan adab itu adalah wasiat Allah tabaraka wa taala. Akhlak dan adab itu adalah wasiat Allah tabaraka wa taala. Banyak ayat di dalam Al-Quranul Karim dijelaskan oleh Allah tabaraka wa taala tentang akhlak yang mulia. Di antaranya firman Allah, wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kita diberikan penghormatan oleh seseorang, diberikan penghormatan ta'zim, maka balaslah penghormatan itu, penghargaan itu dengan yang balasan yang lebih baik daripadanya. Maka para ananda, santriwan dan santriwati, maka berakhlaklah kepada para guru kita. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, tawadhu, tawadhu'lah kalian kepada orang-orang yang telah mengajarkan ilmu kepada kalian. Bagaimana sikap kita kepada guru? Tawadhu'lah kalian terhadap orang-orang yang telah mengajarkan ilmu kepada kalian. Oleh itu, anda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa adab memiliki posisi yang sangat tinggi, bahwa adab memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Dia adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah salah satu risalah dan tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menyempurnakan akhlak manusia. Dan akhlak serta adab yang mulia itu akan menjadi sebab di mana seseorang akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Maka hari ini banyak orang yang berilmu di negeri kita, tapi yang kurang adalah orang yang beradab. Hari ini bukan tidak ada orang yang cerdas, bukan tidak ada orang yang pintar, tapi orang yang berakhlak kepada guru itu yang jarang dan mahal untuk kita dapatkan. Mudah-mudahan tempat yang berkah ini menjadi sebuah tempat yang kita dapatkan pelajaran mahal dari para guru-guru kita untuk belajar ilmu dan belajar adab sebelum ilmu. Ma'asyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita lihat bagaimana perkataan para ulama ya di dalam berbicara tentang adab ini. Di antaranya adalah Sufyan ats-Tsauri, kana ar-rajulu idza arada an yaktuba al-haditha. Di zaman mereka, jika ada seorang yang ingin menulis sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'addab wa ta'abbad. Dia memiliki akhlak beradab dan dia menjadi seorang hamba yang taat kepada Allah tabaraka wa taala. Ta'addaba wa ta'abbad qabla dzalika bi'20 sanah. Dia sudah berusaha untuk menjaga adab, untuk menjadi orang yang baik 20 tahun sebelum dia menulis ilmu hadis tersebut. Disebutkan juga oleh Abdullah ibn al-Mubarak, qala li Makhlad ibn al-Husain, nahnu ila kathirin min al-adabi ahwaj minna ila kathirin min al-hadis. Hari ini zaman mereka itu ya, bukan hari ini. Hari itu tuh lebih lagi. Kita lebih butuh kepada adab. Kita lebih butuh kepada adab daripada banyaknya kita belajar ilmu. Itu di zaman mereka, yang mereka masya Allah memuliakan para guru, memuliakan ilmu dan ahli ilmu. Apalagi hari ini, hari di mana kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, maka tentu kita lebih butuh kepada adab, ya, butuh kepada akhlak
agar ilmu kita ini menjadi berkah di hadapan kehidupan kita dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mubarak dalam ungkapan yang lain dia mengatakan, man tahawwana bil adabi uqiba bihirmanis sunan. Orang yang bermudah-mudah dengan adab, artinya tidak memperhatikan adab ya. Orang yang tidak memperhatikan adab, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu as-sunan. Tidak akan mudah mendapatkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan itu. Orang yang bermudah-mudah yang tidak memperhatikan adab, maka tidak akan mendapatkan ilmu. Wa man tahawwana bis sunan uqiba bihirmanil faraid. Maka orang-orang yang bermudah-mudah lalai terhadap perkara yang sunnah, maka kemudian dia tidak akan mendapatkan sesuatu yang wajib. Dimulai dari yang paling mulia dulu ya, yaitu adab. Maka kemudian kita akan mendapatkan banyak hal dan keberkahan dalam ilmu kita. Kata beliau, wa man tahawwana bil faraid uqiba bihimanil ma'rifah. Orang yang bermudah-mudah dengan ibadah yang wajib, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu. Perhatikan Anda. Jadi jagalah sunnah Rasulullah ya, jaga adab, awali dengan adab ya. Jaga adab, kalian akan mudah mendapatkan menjalankan sesuatu yang sunnah. Dengan menjaga sunnah, kita akan mudah menjalankan yang wajib. Dengan menjalankan yang wajib, kita akan mudah mendapatkan ilmu. Faham? Ini urutannya ya. Adab itu adalah titik awal kita. Adab kepada guru. Makanya ini sebuah rekomendasi untuk Ustazuna Ustaz Ismail ya, kalau seandainya ya, kita memiliki ya, kesempatan, alhamdulillah guru kita Dr. Asman juga sudah membaca buku Tazkiratus Sami ya, itu luar biasa buku itu, Ibnu Suhnun, itu luar biasa, buku itu luar biasa di dalam kurikulum pendidikan. Kalau kita ikuti kajian dengan baik, catat dengan penuh kesadaran, semangat menuntut ilmu, insyaallah. Karena banyak sisi yang dipelajari. Adab terhadap penuntut ilmu sendiri, diri sendiri, adab terhadap buku, adab terhadap guru, adab terhadap ilmu, adab terhadap orang tua. Banyak hal yang akan diajarkan. Maka di sini letaknya keberkahan ilmu para ulama salaf, karena mereka beradab sebelum berilmu. Maka inilah yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Kalau anda semua ya, memperhatikan adab-adab seperti ini, insya Allah ilmu itu akan sangat mudah untuk didapatkan. Di antara perkataan Malik ibn Anas lifatan min Quraisy, nasihat Malik ibn Anas kepada salah seorang pemuda dari Quraisy, dia mengatakan, yabna akhi, wahai anak saudaraku, ta'allamal adaba qabla an tata'allamal ilm. Hendaklah engkau belajar adab sebelum engkau belajar ilmu. Makanya di depan saya sampaikan bahwa sepakat para ulama bahwa adab itu sebelum ilmu, bahwa adab itu didahulukan sebelum ilmu. Diungkapkan juga oleh Malik ibn Anas, dia menceritakan, haqqun ala man talaba al-ilm ay yakuna lahu waqar wa sakinah wa khasyah. Ini di antara adab-adab penuntut ilmu. Kata Malik ibn Anas, hendaklah ya bagi penuntut ilmu itu yang pertama adalah waqar. Apa itu waqar? Tenang. Wassakinah, ya antum itu anak yang masya Allah penuh dengan adab, bawaannya tenang, tidak kasak kusuk, tidak lari sana, tidak lari sini,
tidak ribut sana, tidak ribut sini. Penuntut ilmu itu nampak as-samt, nampak adabnya. Anaknya sudah mulai tenang, ketenangan anak, ya subhanallah, sebagaimana disebutkan oleh para sahabat Nabi yang mulia, diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajalasa indana. Ya, satu ketika Rasulullah itu datang kepada kami, ini para sahabat, dia duduk bersama kami. Dikisahkan oleh beliau bagaimana adabnya para sahabat. Faka'annama ala ru'usina at-tayr. Bayangkan, seakan-akan di atas kepala kami ini ada seekor burung. Faham maksudnya? Kalau burung itu hinggap pasti di tempat yang nyaman, ya, tenang. Jadi para sahabat itu berhadapan dengan Rasulullah, seakan-akan di atas kepala mereka itu apa? Seekor burung duduk tenang di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya burung ya bergerak sedikit kayu, atau mungkin bergoyang sedikit kayu itu oleh angin, dia akan terbang. Dan begitulah dulu para sahabat di hadapan Rasulullah, mereka duduk tenang dan menghargai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga keberkahan dan kebaikan mereka sangat luar biasa. Dikisahkan pula Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau menuntun tali kendaraan Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit kita kenal dengan perannya di dalam Islam. Maka kemudian dikatakan kepada Ibnu Abbas, kamu adalah Ibnu Ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pantas untuk menuntun tali kendaraanku. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu? Hakadha umirna bi ulamaina. Beginilah kami diperintahkan untuk menghargai ulama kami. Paham ya? Beginilah kami diperintahkan untuk menghargai ulama kami. Oleh itu ananda, mari kita muliakan para guru kita. Kita berikan adab terbaik kita kepada mereka. Kita dengarkan nasihat mereka. Kita ambil adab dari mereka. Kita ambil ilmu mereka sebanyak-banyaknya. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak beradab, karena sesungguhnya adab itu adalah sesuatu yang mulia dalam agama kita. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita lihat juga perkataan Ibnu Wahab, ma naqalna min adabi Malik akthar mimma ta'allamna min ilmi. Subhanallah. Ini menunjukkan betapa ya adab itu lebih penting dan utama. Lebih banyak yang ditulis, yang diambil ya ilmu adab daripada ilmunya. Bahkan dalam kisah majelisnya Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimallahu taala rahmatan wasi'ah, disebutkan hampir 5.000 orang duduk dalam majelis dia. 5.000 orang. Banyak apa sedikit? Banyak. 5.000 orang duduk dalam majelisnya Imam Ahmad. Yang menulis hanya 500 orang. Yang menulis ilmu darinya 500 orang. Sisanya apa? Mereka belajar adab kepada Imam Ahmad Ibnu Hanbal. 4.500 orang. Mereka belajar adab daripada Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Di sini kita bisa menjawab ya kerisauan kita, kekhawatiran kita tentang kondisi umat hari ini. Di sini kita bisa memahami bahwa adab adalah sesuatu yang sangat utama dan penting dalam kehidupan kita. Saya berharap dan kita semua berharap, orang tua juga berharap, para asatizah kita berharap
bahwa santri kita ini, santri-santri yang belajar di pondok ini, lahum mizah, lahum mizah, ada sebuah khas, keistimewaan, nilai yang dimiliki oleh santri-santri saya di sini, yaitu memiliki adab yang luar biasa, memiliki adab yang luar biasa. Karena tidak ada alasan bagi kita Ananda untuk tidak beradab, karena dengan adab itu kita akan bisa memahami ilmu dengan baik. Dikisahkan di dalam catatan Ismail ibn Ulayya, kana yastami'u fi majlisi Ahmad, seperti yang saya sampaikan tadi, nahwa 5,000, ya, 5.000 orang atau lebih kata beliau, yaktubun wal baqun yata'allamuna minhu husnul adab was samt. Ini bisa kita lihat dalam kitab Syair ala Nubala Lidz-Dzahabi. Kemudian Al-Hasan Al-Basri juga mengatakan dengan hal yang sama di dalam bab adab sebelum ilmu. Kemudian Ibrahim An-Nakhai, kunna idza aradna an na'khudha an syaikhin sa'alnahu an mat'amihi wa masrabihi wa madkhalihi wa makhrajihi fa in kana 'ala istiwa'i akhadna an wa illa lam na'ti. Ini begitulah dulu para ulama ketika ingin belajar ilmu, dan ini juga syarat, ya, untuk kita pilih jadi para pengajar dan pendidik di pondok kita ini, agar orang-orang yang bergabung, para asatidzah yang bergabung di sini adalah orang-orang yang sangat luar biasa di sisi adab, dari sisi akhlak, karena itu akan menjadi keberkahan dan kebaikan bagi santri-santrinya. Mungkin kita tidak banyak yang kita ajarkan, mungkin kita tidak banyak yang kita sampaikan, tapi dengan akhlak dan adab yang kita miliki sebagai seorang guru akan menembus hati-hati dari anak-anak kita. Karena Imam Ahmad mengatakan, sautul qalb, suara yang keluar dari hati, ya, nasihat yang keluar dari hati akan masuk kepada hati pula. Jadi para asatidzah yang saya muliakan, kita di sini dari dua sisi, bahwa santri harus belajar adab sebelum ilmu, dan kita para guru harus beradab sebelum kita menyampaikan ilmu. Mudah-mudahan pembahasan adab sebelum ilmu ini bisa menjadi motivasi bagi kita bersama untuk menutupi dan memperbaiki kekurangan-kekurangan kita, dan kita belajar untuk lebih baik ke depan untuk bisa mengajarkan sesuatu yang lebih berkah insyaallah. Kemudian para ulama al-hukama juga mengatakan, al-adabu fil amali alamatu qabulil amal. Ya, beradab kita di dalam melaksanakan tugas kita merupakan salah satu tanda diterimanya amal kita. Jadi kalau kita hanya menunaikan tugas sebagai seorang guru, itu sangat mudah sekali. Mentransfer ilmu itu sangat mudah. Datangnya kita ke pondok dalam jam-jam yang sudah ditentukan di dalam tugas-tugas kita, 1 jam 45 menit kita tunaikan kewajiban kita. Tapi kemudian itu hanya sekedar transfer ilmu, tidak ada dari hati, tidak ada kesadaran bahwa ini adalah tugas yang mulia, bahwa kehadiran saya di sini adalah sebuah dakwah, man dalla ala khairin kafa'ili. Andai satu kalimat yang saya ajarkan kepada santri saya dan santri memahami dan diamalkan sampai besar, itu kita akan mendapatkan pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum ya semua itu dikurangi, tidak akan dikurangi sedikit pun dari kebaikan dan pahala-pahala dari santri-santri kita. Maka sungguh adalah sebuah kebaikan bergabungnya kita di pondok yang insyaallah berkah ini. Maka kita berharap kebaikan-kebaikan kita akan terus berkembang dan akan terus akan kita tanamkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak dalam santri-santri kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Masih banyak perkataan para ulama, ya, kalau kita sampaikan tentu tidak akan cukup waktu membicarakan bahwa semuanya menekankan satu poin. Apa poinnya? Beradab sebelum berilmu.
beradab sebelum berilmu. Taib. Ada satu hal lagi dalam konsep pendidikan Islam. Ada satu poin penting juga yang mesti kita pahami di dalam belajar ini, yaitu beriman sebelum kita belajar Al-Quran. Perkataan ini atau konsep ini lahir dari sebuah perkataan Jundub bin Abdillah al-Bajali. Perkataan yang menunjukkan ta'allamna al-iman qabla an nata'allam al-Quran. Bisa ditulis itu ya. Jundub bin Abdillah al-Bajali mengatakan konsep ini beriman sebelum kita belajar Al-Quran, maksudnya lahirnya dari konsep perkataan Jundub bin Abdillah al-Bajali. Dia mengatakan ta'allamna al-imana qabla an nata'allam al-Quran. Kami belajar iman sebelum kami belajar Al-Quran. Thumma ta'allamna al-Quran fayazdadna bihi imanan. Sudah tulis belum? Jundub bin Abdillah al-Bajali berkata, kami belajar iman sebelum kami belajar Al-Quran. Dan ketika kami belajar Al-Quran, maka bertambahlah iman kami. Ini perlu dijelaskan sedikit, bahwa mabda' kaidah ini adalah anak-anak kita mesti ditanamkan kepada mereka keimanan, kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan iltizam dengan syariat yang telah Nabi sampaikan, menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan kecintaan-kecintaan itu. Tanamkan sesuatu yang sangat bernilai di hati anak kita. Makanya terkadang ketika kaidah ini dilompat, oleh sebagian penggerak hari ini, masya Allah, sangat subur mahat tahfidz, itu sangat banyak sekali, sangat banyak. Azan Ustaz, baik, barakallahu fikum. Kita dengarkan Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sejenak. Ada sebuah konsep juga di dalam pendidikan Islam yang mesti kita perhatikan, yaitu beriman sebelum belajar Al-Quran. Konsep ini lahir dari sebuah ungkapan Jundub bin Abdillah al-Bajali yang mengatakan, ya, kunna fityanun hazawirah. Ketika itu dia menceritakan, kami ini adalah pemuda-pemuda yang sebaya, ya, yang hidup di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menceritakan keadaan mereka bersama Rasulullah itu. Qala ta'allamna al-iman qabla an nata'allam al-Quran. Kami belajar iman sebelum kami belajar Al-Quran. Jadi belajar iman ini bukan maksudnya mempelajari akidah, bukan seperti itu, bukan mempelajari iman kepada Allah, iman kepada, bukan hanya sekedar untuk menyampaikan ilmu, ya, apa yang kemudian menjadi rukun iman, dah, tapi seorang guru menanamkan kecintaan. Seorang guru menanamkan sebuah keyakinan di hati anak, menanamkan kecintaan, keindahan agama ini dan syariat ini di hati anak, menumbuhkan anak itu cinta kepada ilmu, menumbuhkan anak itu cinta kepada Allah, menumbuhkan anak itu cinta kepada Rasul dan mencinta kepada Al-Quran itu sendiri. Efeknya apa? Ketika iman itu sudah tumbuh, iman itu sudah subur di hati anak-anak kita, maka kemudian barulah kita berikan Al-Quran itu. Setelah mereka belajar tentang Al-Quran, halal dan haram, belajar tentang perintah dan larangan, maka mereka dengan mudah mengatakan, ya, sami'na wa ata'na, sami'na wa amanna wa qara'na, ya, wa ata'na. Di sangat mudah kita akan menyampaikan ilmu. Satu hal yang mesti kita perhatikan dalam konsep ini, karena seringkali lembaga-lembaga pendidikan yang hanya mengapresiasi kepada anak, yang mana anak ini memiliki hafalan lebih banyak, tanpa memperhatikan adab, tanpa memperhatikan imannya. Saya tidak katakan, ya, bahwa ini sebuah fenomena yang saya katakan sebuah fenomena yang harus kita jadikan perhatian kita bersama. Ya, terkadang di lembaga-lembaga pendidikan kita hanya memperhatikan, ya, capaian-capaian saja. Ini saya ceritakan, Ustaz, bahwa saya menemukan salah seorang, ya, wali santri di Pekanbaru datang ke tempat kami, ya, mencari solusi bahwa anaknya telah dimasukkan ke sebuah lembaga tahfiz. Lalu kemudian
yang menjadi targetnya adalah hari-harinya adalah capaian. Pokoknya hari ini kamu 1 halaman, 1 lembar, besoknya 1 lembar lagi. Gurunya terus menagih hafalan anak. Mana hafalan kamu? Mana hafalan kamu? Mana hafalan kamu? Sehingga anak ini subhanallah datang traumanya. Enggak mau Ustaz, jangankan menghafal murojaah, buka Al-Qur'an saja enggak mau. Inilah kesalahan kita terkadang di dalam menerapkan kaidah ini. Kita langsung loncat kepada Al-Qur'an tanpa memperhatikan iman. Tentu Ustazuna Ismail insyaallah sangat faham dalam bab ini. Maka mari kita, para guru asatiz yang lain, mari kita perhatikan bab ini. Sehingga datang ke kita minta bagaimana saya harus bersikap kepada anak saya yang sudah mengalami trauma seperti ini. Jangankan disuruh untuk murajaah dan menghafal ziyadah, untuk buka Quran saja enggan. Akhirnya saya berikan masukan dan alhamdulillah ia bergabung di tempat kami, yang terus guru-guru yang senantiasa kami ingatkan agar menanamkan iman, menjadikan kecintaan kepada Al-Quran itu lebih utama ditekankan daripada hanya sekedar setoran-setoran saja. Ya, terkadang ini fenomena-fenomena yang juga mesti kita perhatikan. Ketika setoran, targetan itu yang dikejar, itu baik, tapi jangan loncat kepada target itu ya, sehingga mengabaikan satu sisi yang sangat penting, yaitu adalah iman yang harus tertanam dalam jiwa-jiwa anak-anak kita. Dan begitupun anada semuanya, ya berusahalah untuk ya menanamkan keimanan di dalam hatinya, berusahalah untuk menyuburkan keimanan itu di dalam jiwanya. Nah, sungguh cabang-cabang daripada keimanan itu sangat banyak. Ada sebuah buku yang juga mesti dimiliki oleh kita, yaitu Syu'abul Iman karya Imam Al-Baihaqi. Ini sangat besar dan sangat banyak jilidnya, sehingga ditulis mukhtasarnya, Mukhtasar Syu'abul Iman karya Al-Imam Al-Qazwini. Tentu ini juga buku rekomendasi untuk kita bersama-sama para guru ya, untuk saling menguatkan, mengingatkan, saling mengisi di antara kita bahwa iman itu sangat banyak cabangnya, sangat banyak ya bentuk-bentuknya, sehingga kita semuanya santri, semuanya para guru, semua kita yang bergerak dalam kebaikan ini, masing-masing dari kita mencoba untuk menyuburkan keimanan itu di dalam hati kita ya. Jadi ada 2 konsep yang kita pelajari, 2 kaidah malam ini. Yang pertama apa? Adab sebelum ilmu. Yang kedua, beriman sebelum Al-Quran. Saat kami sudah beriman, iya, kita sudah mukminin, tapi yang perlu ditanamkan bagaimana kita cinta kepada Al-Quran. Karena kalau ibarat sebuah motor, kalau motornya sudah hangat, sudah dipanaskan di bagian motor, sudah dipanaskan sebelum digas, itu enak perginya. Inilah kira-kira sebuah bentuk yang bisa kita analogikan. Kalau anak-anak kita sudah ya cinta kepada Al-Quran, cinta kepada Rabbuna, cinta kepada kalamu Rabbina, insya Allah tidak akan susah para guru untuk ya menggerakkannya. Dia sudah akan laju sendiri, kencang sendiri. Oleh itu anda semua ya bersyukurlah kita diberikan Allah Subhanahu wa taala ya kemudahan, kesempatan untuk belajar di pondok yang kita cintai ini. Bersyukurlah kesempatan ini, bersyukurlah atas usia yang Allah berikan, atas kesempatan menuntut ilmu syar'i di pondok yang kita cintai ini. Nah, inilah 2 hal yang mesti kita perhatikan di dalam konsep pendidikan kita. Kita akan tutup dengan beberapa nasihat ya, yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Muflih di dalam kitabnya Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Ya, dia mengatakan at-tahalli bil adabi qabla at-tahalli bil ilm. Apa?
at-tahalli bil adabi qabla at-tahalli bil ilm. Dan hendaklah setiap kita ini ia berhias dengan adab terlebih dahulu sebelum kita menghiasi diri kita dengan ilmu. Apa bunyinya? At-tahalli bil adabi qabl an natahalla atau natahalli bil ilm. Kita menghiasi diri kita dengan adab ya sebelum kita menghiasi diri kita dengan ilmu. Disebutkan juga ya di dalam ungkapan Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan ta'addabu thumma ta'allamu. Apa? Ta'addabu thumma ta'allamu. Beradablah kalian sebelum kalian belajar. Ini mesti kita lakukan ya. Beradablah kalian sebelum kalian belajar. Makanya dalam majlis ya, kita tidak akan mulai majlis itu sebelum anak-anak kita, santri-santri kita belajar tentang adab. Ini saya kisahkan sedikit ya apa yang kami lakukan di tempat kami. Bahkan bisa jadi satu hari itu tidak akan ada belajar. Tidak akan ada belajar satu ilmu pun dari gurunya. Kalau adab dari santri-santrinya itu belum baik. Jadi ada orang tua yang menanya, Ustaz, hari ini belajar apa? Kata anaknya, kami tidak belajar apa-apa, Umi. Kami tidak belajar ilmu satupun. Lah tentu orang tua berharap belajar ilmu, kok hari ini kok nggak belajar, kok datang ke sekolah, ke kutab tapi nggak belajar ilmu. Begitulah kami mencoba untuk memberikan sebuah penekanan kepada anak-anak bahwa tidak akan ada pelajaran dimulai sebelum anak itu baik adabnya dalam majlis. Bukankah ini dicontohkan oleh para ulama bahwa adab itu jauh sebelum ilmu? Tidak perlu kita belajar ilmu hari itu kalau adab kita belum baik. Ya, ini kami coba, Ustaz. Ini kami lakukan. Bahkan ada satu hari itu satu kelas tidak ada belajar. Hanya belajar adab saja di hari itu. Datang satu hari, setengah hari ke lembaga kami. Kemudian yang dipelajari hanya adab saja. Ya, bagaimana duduk di majelis ilmu, bagaimana dia di hadapan guru, bagaimana dia dengan kawan-kawannya. Ya, sering juga kita kok enggak belajar ya Ustadz hari ini anak-anak kita. Kami bilang belajar adab itu lebih utama daripada belajar ilmu. Untuk apa belajar ilmu banyak-banyak tapi kemudian adab itu diabaikan. Ma'asal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itulah kata Umar, ta'addabu qabla thumma ta'allamu. Ya, tahapannya adalah belajarlah adab kemudian kalian belajar ilmu. Wa qala Abu Abdullah al-Balkhi, adabul ilmi aktsaru minal ilm. Di adab ilmu itu lebih banyak daripada ilmu itu sendiri. Adab itu lebih banyak daripada ilmu itu sendiri. Dan adab itu jauh lebih mulia daripada ilmu itu sendiri. Kemudian Abdullah bin Mubarak mengatakan, idza wusifa li rajulun lahu ilmul awwalin wal akhirin. Kalau disebutkan kepadaku satu orang yang memiliki menguasai ilmu al-awwalin wal akhirin, la ata'assaf ala fawati liqa'ih. Aku tidak akan merasa rugi tidak bertemu dengannya. Wa idza sami'tu rajulan lahu adabul qas atamanna liqa'ahu wa ata'assaf ala fawati. Bayangkan kata Abdullah bin Mubarak, kalau ada orang yang menceritakan kepadaku tentang hebatnya ilmu seseorang, fulan itu menguasai ilmu al-awwalin wal akhirin, samanya semua ilmu, dikuasai banyak ilmu, tapi itu tidak akan aku merasa rugi kalau tidak bertemu. Kalau itu yang diceritakan. Tapi kalau diceritakan kepadaku ada seseorang yang memiliki adab yang luar biasa, maka aku bercita-cita untuk bertemunya. Dan kalau tidak sempat bertemu, maka aku akan merasakan sesuatu yang hilang. Ada yang hilang, ada yang tidak
yang tidak didapatkan. Inilah perkataan para ulama kita di dalam pentingnya adab sebelum ilmu, iman sebelum Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua para santri, santriwati diberikan oleh Allah kemudahan untuk belajar adab dan menghiasi dirinya dengan adab sebelum banyak mempelajari ilmu dari para gurunya. Yang kedua, kita juga berharap sebagai ujung tombak pendidikan, kita sebagai qudwah, para guru diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan ilmunya dan memiliki akhlak dan adab yang mulia kepada dirinya dan kepada santri-santrinya. Karena satu hal yang mahal dalam pembelajaran kita, banyak hal yang tidak diajarkan tapi tertanam dalam jiwa anak-anak kita. Itulah nilai adab. Saya ulangi, banyak hal yang tidak diajarkan kepada murid tapi tertanam kepada diri anak-anak kita. Itulah adab dan akhlak yang mereka contoh dari kita. Kemudian yang ketiga, kita doakan al-qaimina ala hadza al-mahad, seluruh yang terlibat, wabil khusus yang mewakafkan, yang mengeluarkan hartanya di lembaga ini untuk kejayaan umat, agar seluruh kita bisa merasakan kebaikan daripada agama yang mulia ini. Kita belajar dari ilmu syar'i di sini, dan seluruh orang yang terlibat di dalamnya, semoga Allah berikan taufik, semoga Allah berikan kemudahan dan keberkahan dalam hidup mereka, keluarga dan anak-anak mereka di dunia dan di akhirat kelak. Dan kepada seluruh wali santri, kepada orang tua dan masyarakat di sekitar, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan cita-citanya untuk mendapatkan anak-anak yang memiliki ilmu dan yang menghiasi diri dengan adab yang mulia sebelum ilmu itu dituntun. Anak-anak yang kokoh di dalam agama, anak-anak yang kokoh di dalam menjalankan syariat ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Wallahu taala alam shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah.